harus main di luar 2 jam sehari. Yang penting kena matahari. Anak zaman sekarang sih kalau nggak ada gadget nggak bisa beraktivitas tuh Pak Abi ya. Sampai rumah pesan online pakai gadget, hiburan pakai gadget, PR ngerjain juga pakai gadget. Cara manage-nya adalah halo pendengar setia Optik Melawai, kali ini kita akan membahas seputar kacamata untuk anak-anak. Masih bersama saya Diki dan partner tercinta saya Pak Abe. Kami adalah optometris dari Optik Melawai. Nah ini Pak Diki, saya tuh ada teman, dia itu punya anak yang memakai kacamata. Bingungnya adalah kacamata anaknya itu belum 6 bulan loh, tapi udah dapet resep baru lagi dari dokter mata. Itu kira-kira kenapa ya Pak Diki ya? Oke, jadi kacamata baru dipakai 6 bulan tapi udah ada perubahan. Betul. Ya, jadi Pak Abe, ini pas banget dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Sebenarnya cukup common ya, cukup umum bagi anak-anak tuh mengalami perubahan resep dalam waktu yang singkat gitu ya. Ini sebenarnya bisa dibilang pertanda buruk, tetapi memang kenyataannya seperti itu Pak Abi. Karena kenapa? Anak-anak itu masih dalam masa developing, terutama matanya. Dan juga terjadi di semua organ tubuhnya gitu Pak Abi. Salah satunya ada mata. Kalau mata kita bertambah, artinya baik dari size-nya maupun perubahan kelengkungannya, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa daya biasnya atau refraksinya atau minusnya pun akan ikut berubah gitu Pak Abe. Karena memang masih dalam tahap perkembangan ya. Biasanya pada anak-anak tuh usia-usia rentannya yang mengalami perkembangan yang cepat tuh usia 0 sampai 8 tahun Pak Abe. Di situ yang progresnya sedang tinggi-tingginya dan bahkan bisa berlanjut hingga ke usia remaja gitu Pak Abi. Betul ya, jadi masih panjang umurnya. Iya betul. Dan juga Pak Diki, untuk para orang tua ini harus bisa melihat kebiasaan penglihatan yang berubah nih Pak Diki. Jadi anak-anak tuh mulai mengenal kegiatan kan kayak membaca, belajar, main gadget sejak dini. Nah penggunaan mata jarak dekat terus-menerus, artinya dia lihat dekat terus-menerus, itu ternyata bisa memicu perkembangan miopia atau rabun jauh atau mata minus Pak Diki. Betul sekali. Jadi ini bisa menyebabkan resep kacamata cepat bertambah. Umumnya sih kalau dari -1 kadangkala menjadi -2 dalam waktu yang kurang dari 1 tahun Pak Diki. Itu kalau sekarang banyak melihat deket nih Pak Diki ya. Ya betul. Karena bisa juga Pak Abe memang orang tua tidak terdeteksi. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin sibuk ya bekerja. Kebanyakan waktu anak-anak tuh dihabiskan di sekolah. Tuh. Seringkali kita ketemu bahwa orang tua datang ke optik bilang, ini kata gurunya kok ngelihatnya matanya gini, atau harus maju-maju. Nah, karena gurunya itu yang lebih banyak mengetahui gelagat dari si anak yang mencurigakan gitu Pak Abi ya. Nah, kalau memang sudah terdeteksi, misalnya ada keganjilan pada posturnya atau pada cara dia melihat, jangan ragu-ragu, jangan tunggu-tunggu, harus segera ditangani. Karena kalau anak-anak tidak segera ditangani, itu bisa menghambat pertumbuhan, perkembangan bola matanya Pak Abe. Justru bisa merembet ke hal-hal lain yang justru lebih sulit penanganannya gitu. Ya Pak Diki. Dan bener banget Pak Diki, apalagi kalau ternyata anak ini terkena faktor genetik atau lingkungan. Jadi bisa jadi kedua orang tuanya ini memiliki riwayat minus tinggi gitu ya, orang papanya, mamanya atau salah satu ya. Jadi akhirnya risiko anak mengalami hal sama akan semakin meningkat. Selain itu juga gaya hidup yang kurang seimbang seperti kurang bermain di luar ruangan juga dapat mempercepat perubahan mata pada anak. Jadi anak-anak cenderung mainnya di dalam ruangan, di kamar terus ya, itu juga faktor lingkungan sangat dominan kenapa kok mata anak cepat berubah. Betul. Jadi kalau lebih banyak indoor, yang dilihat kalau indoor itu kan jaraknya pendek-pendek Pak Abi. Sehingga kalau jaraknya pendek yang dilihat, mata tuh secara otomatis lebih berakomodasi. Nah, atau bekerja ekstra lah daripada biasanya. Kurang rileks lah gitu ya. Sehingga inilah yang menyebabkan pemanjangan subuh bola mata jadi lebih cepat terjadi. Selain itu juga kurangnya asupan atau paparan dari natural light. Nah, sebenarnya saran kita anak-anak tuh minimal menghabiskan waktu 2 jam lah per hari di luar. Ya, supaya matanya lebih rileks dan juga terkena sinar UV, tentunya sinar UV yang bermanfaat buat tubuhnya.
dan bisa mencegah ya terjadinya pemanjangan sumbu bola mata itu Pak Abe. Ya. Nah, salah satu faktor lain lagi adalah yang sering terjadi pada anak-anak tuh perkembangan bola matanya kadang-kadang tidak seimbang Pak Abe. Antara mata kanan dan mata kiri tuh nggak balance. Ada yang salah satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini kalau tidak segera ditanganin, justru akan mengarah ke mata malas nanti. Karena si otak akan memilih menggunakan mata yang lebih baik daripada mata yang lebih parah kan begitu. Betul. Nah, ini harus segera ditangani dengan menggunakan kacamata ataupun lensa kontak supaya walaupun minusnya berbeda, tetapi image yang dihasilkan di otak tetap balance, tetap seimbang dengan menggunakan kacamata. Ya. Oke, nah Pak Diki, kita punya tips nih buat para orang tua agar dapat membantu menjaga kesehatan mata anaknya nih, biar minusnya nggak cepat-cepat naik. Betul. Nih Pak Diki ya. Yang pertama adalah rutin periksa mata setahun sekali atau sesuai anjuran dokter mata. Jadi mesti rajin gitu loh Pak Diki, jangan nunggu nanti buram dan sebagainya, tapi setahun sekali harus dokter mata. Walaupun kacamatanya masih bagus, masih enak ya. Kemudian nanti Pak Diki bilang harus main di luar 2 jam sehari ya. Boleh di taman, boleh di teras, yang penting kena matahari, kena UV, karena dipercaya cahaya alami dapat membantu memperlambat perkembangan miopia nih Pak Diki. Jadi nggak usah khawatir, jangan di dalam ruangan terus 2 jam sehari main di luar. Nggak usah langsung Pak Diki, bisa setengah jam dulu, bisa 1 jam. Yang penting total 2 jam sehari itu sangat efektif menghambat minusnya naik-naik terus. Nah, berikutnya Pak B bisa juga dengan memanage atau mengatur screen time. Betul. Jadi anak zaman sekarang sih kalau nggak ada gadget nggak bisa beraktivitas tuh Pak B ya. Di sekolah udah ketergantungan sama gadget karena tugas dan lain-lain. Sampai rumah PR ngerjain juga pakai gadget, hiburan pakai gadget, pesan online pakai gadget juga. Jadi memang tidak bisa terlepas. Tapi kita bisa manage ya. Cara manage-nya adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20 ya. Itu sudah lazim lah, pasti teman-teman juga sudah tahu apa itu 20-20-20 gitu ya. Nah, berikutnya adalah bisa pastikan ruangan yang tempat anak itu beraktivitas sehari-hari pencahayaannya cukup Pak Abe untuk belajar, untuk menulis ataupun membaca. Kalau ruangannya terlalu redup gitu ya, justru akan membuat mata tuh ekstra untuk bekerja untuk memfokuskan tulisan gitu ya. Sebaliknya kalau terlalu terang juga begitu, karena akan silau. Kalau silau itu lama-lama matanya jadi cepet capek gitu Pak Abe. Nah, yang berikutnya adalah selalu ikuti anjuran atau resep terbaru dari dokter mata atau dari optometris. Tadi Pak Abe bilang untuk anak-anak rutin deh setahun sekali. Atau kalau ada riwayat yang historinya orang tuanya berkacamata, dua-duanya 6 bulan sekali deh tanpa keluhan, cek gitu ya. Nah, kenapa? Karena supaya terkontrol. Karena kalau resepnya berubah, memang harus segera mengikuti resep terbaru Pak Abe. Dan yang nggak kalah penting adalah, ini mungkin yang masih jarang nih Mas Ade. Jadi kebanyakan orang tua kalau anaknya minus itu ya pakai lensa single vision biasa. Ya biar nggak tebal gimana? Pakai yang tipis misalnya. Nah, sebenarnya itu kurang tepat Bapak Ibu. Sekarang tuh sudah mungkin 5 tahun terakhir ya, sudah ada yang namanya lensa myopia management atau lensa yang untuk mengkontrol miopia. Nah, jadi apabila anak Anda, adik, saudara ada minusnya, jangan pakai lensa single vision biasa. Karena dari penelitian Pak B, menggunakan lensa single vision biasa itu justru membuat minusnya cepat nambahnya gitu Pak B. Nah, sekarang udah ada nih lensa myopia control namanya Pak B. Brandnya sih macam-macam, tapi tipenya adalah myopia management atau myopia control. Maksudnya supaya kenaikan minus pada anak itu bisa direm, bisa ditahan supaya tidak cepat. Kayak tadi temannya Pak Abe. Dari min 1 ke min 2 pada 1 tahun, belum 6 bulan. 1 diopter itu banyak sekali Pak Abe. Mungkin karena pengaruh salah satunya menggunakan lensa biasa. Kalau saja menggunakan lensa myopia control, mungkin naiknya tidak sebanyak itu. Naik sih naik karena memang lumrah karena pertumbuhan bola mata, tetapi tidak sedrastis itu gitu Pak Abe. Nah, sekarang nih Pak Diki berarti orang tua nggak perlu khawatir ya, karena perubahan resep kacamata anak tuh hal yang wajar, dan untuk menjaga biar nggak naik-naik yang Pak Diki bilang, pilihlah lensa yang memang didesain untuk myopia management tadi ya. Jangan lensa-lensa biasa, karena lensa ini khusus didesain untuk menahan biar minusnya nggak cepat-cepat nambah. Jadi nggak usah khawatir ya, karena penambahan minus itu adalah proses tumbuh kembang alami, tapi kita harus ngerem juga dengan memberikan lensa-lensa yang khusus tadi. Dan yang terpenting adalah pemantauan secara rutin dan respon yang tepat agar menghasilkan penglihatan yang optimal buat anak-anak kita.
Nah, dengan perhatian, dengan perawatan yang baik, gangguan penglihatan dapat dikendalikan dan anak dapat tumbuh serta belajar dengan maksimal dan juga hasil yang terbaik nih Pak Diki. Oke, Pak. Keren banget ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight yang baru atau pengetahuan yang baru buat teman-teman semua yang menyaksikannya. Sekian dulu untuk sharing-sharingnya kali ini. Apabila masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen kira-kira tips apa lagi yang ingin kalian ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya. Jangan lupa, cek akurat, mata sehat.